Jam istirahat sekolah mulai berbunyi. Saat itu juga, Sinta, Riko, dan Amel sedang istirahat bersama sambil berbincang-bincang. Wih Riko, enak banget tuh baunya. Kamu bawa bekal apa? Ini nih, ibu aku bawain bekal nasi kuning. Kamu mau nggak? Makasih ya Riko. Tapi jujur aku masih kenyang sih. Oke deh. Aku makan dulu ya. Sinta, HP kamu tuh bunyi berisik banget. Coba dicek dulu deh, siapa tahu penting. Sinta langsung buka WhatsApp, matanya langsung melebar. Ize, idolaku mau konser loh di Jakarta. Hah? Serius? Yang kamu ceritain tiap hari itu, Sin? Iya Ze, serius. Tiketnya itu dijual hari ini loh jam 4 sore. Pokoknya aku harus dapat sih tiketnya itu. Jea dan Riko langsung ikut heboh. Dari wajah Sinta terlihat sekali kalau dia benar-benar ingin menonton konser itu karena dia itu sudah menunggu konser itu sejak lama. Demi ikut war tiket konser, Sinta rela menunggu di kantin sekolah daripada harus pulang ke rumah terlebih dahulu melewati jalanan yang sangat padat. Sinta, kata Zea sama Riko, kamu mau ikutan war tiket konser ya? Iya nih Mel, pokoknya aku harus dapat. Jangan sampai aku ketinggalan. Buruan masuk webnya udah mau jam 4 loh. Jam sudah menunjukkan pukul 4 dan Sinta pun segera login ke web. Namun tiba-tiba... Ya Mel, sold out. Tiketnya habis. Baru juga 1 menit loh. Hah? Cepet banget, Sin. Males banget. Udah stay dari tadi juga kesel banget. Dengan rasa kecewa, akhirnya Sinta pulang ke rumah dan dia tetap memantau handphonenya. Ia berharap bahwa akan ada tiket susulan. Besok harinya di sekolah, Sinta masih terlihat sedih. Dia mencoba menenangkannya. Di saat itu juga, guru ekonomi mereka, Bu Rina, sedang lewat di depan kelas. Udah gak apa-apa, Sin. Jangan sedih terus. Kalau memang rezeki, pasti siapa tahu bakal ada lagi tiketnya. Saat itu, guru ekonomi mereka, Bu Rina, lewat di depan kelas. Halo anak-anak, loh kalian kok kelihatan murung? Sinta gak dapat tiket konser, Bu. Bu Rina pun tersenyum. Nah, itu justru contoh dari materi ekonomi yang kita pelajari, nak. Hah? Kok bisa? Gimana maksudnya, Bu? Nah, itu namanya kelangkaan. Tiket konser jumlahnya terbatas, tapi yang mau beli banyak sekali. Dalam ekonomi, kondisi seperti itu membuat orang harus bersaing untuk mendapatkan barang yang terbatas. Berarti kalau barangnya sedikit dan yang mau banyak, pasti ada yang nggak kebagian ya, Bu? Pintar sekali, Sinta. Kalau permintaan tinggi tapi penawaran sedikit, biasanya harga juga bisa naik loh. Pantesan, tiket konser itu mahal banget. Jadi bukan cuma aku yang sedih ya, Bu? Banyak juga yang pada nggak dapat tiketnya itu ya, Bu? Betul, dari situ kita bisa belajar bahwa dalam kehidupan sehari-hari, konsep ekonomi itu selalu ada. Wah, ternyata dari kejadian sehari-hari itu bisa jadi contoh pelajaran juga ya, Bu? Tentu saja, makanya kalian harus peka melihat fenomena di sekitar. Oh, berarti bukan karena aku telat ya, Bu? Bukan, tapi karena permintaannya lebih banyak daripada barang yang tersedia, karena adanya kelangkaan, muncullah masalah pokok ekonomi yang harus dihadapi setiap masyarakat. Masalah tersebut meliputi 3 hal utama. Yang pertama ada what, yang artinya apa yang diproduksi. Jadi, barang atau jasa apa yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua ada how, bagaimana cara memproduksi. Bagaimana kita memproduksi barang tersebut? Apakah menggunakan tenaga manusia atau teknologi? Lalu yang ketiga for whom, untuk siapa diproduksi. Untuk siapa barang tersebut diproduksi? Apakah untuk semua orang atau kelompok tertentu? Tiba-tiba, Amel membuka Twitter.
Ada yang jual tiket, tapi harganya 3 kali lipat. Hah, kok mahal banget sih Mel tiketnya? Terus kamu mau beli nggak? Sinta langsung diam. Dia memang ingin menonton konser itu, tapi uangnya terbatas. Nah, itu juga termasuk masalah dalam ilmu ekonomi. Karena manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, tetapi uang dan barang yang dimiliki terbatas. Jadi, manusia harus memilih mana yang paling penting. Sinta langsung terdiam. Dia mulai berpikir. Jadi, aku harus memilih ya Bu, antara keinginan dan kebutuhan. Betul sekali. Dalam ekonomi, itu disebut skala prioritas. Maksudnya kita harus mendahulukan yang lebih penting dulu ya. Iya, misalnya kebutuhan seperti makan, buku pelajaran, atau biaya sekolah tentu lebih utama dibandingkan hiburan. Oh, berarti beli tiket konser itu termasuk keinginan ya, bukan kebutuhan. Tepat sekali, Riko. Keinginan boleh saja dipenuhi, tapi setelah kebutuhan utama terpenuhi ya. Tapi, aku pengen banget nonton konser itu Bu. Tidak apa-apa punya keinginan, Sinta, tapi kamu juga harus mempertimbangkan konsekuensinya ya. Konsekuensi kayak uang tabungan habis itu ya. Benar, dalam ekonomi itu disebut biaya peluang. Biaya peluang itu apa ya Bu? Biaya peluang adalah sesuatu yang harus kita korbankan ketika kita memilih suatu pilihan, Zia. Oh, jadi kalau Sinta beli tiket, yang dikorbankan itu tabungannya ya, Bu? Iya, dan mungkin juga kebutuhan lain yang seharusnya bisa dipenuhi dengan uang itu. Jadi kalau aku tetap beli tiket, berarti aku harus siap gak jajan atau bahkan kekurangan untuk kebutuhan lainnya ya Bu. Tepat sekali. Itulah pentingnya kita untuk berpikir rasional dalam mengambil keputusan ekonomi. Sinta menarik napas panjang. Kayaknya aku harus lebih ikhlas deh. Lebih baik uangnya aku simpan untuk hal yang lebih penting. Wah, kamu hebat loh bisa mikir sejauh itu. Iya, nggak semua orang bisa nahan keinginan kayak gitu loh. Purina tersenyum bangga. Jadinya kamu mau beli atau enggak, Sin? Aku nggak jadi beli kok. Serius? Iya, aku emang pengen nonton konser sih aslinya. Tapi aku lebih butuh uang itu buat hal lain. Purina tersenyum bangga. Anak-anak, kalau kalian punya uang terbatas, apa yang harus dilakukan? Ayo. Mengatur dan membagi sesuai kebutuhan dong, Bu. Kalau saya sih biasanya langsung habis buat jajan, Bu. Nah, itu contoh keputusan yang kurang tepat. Kenapa coba? Karena tidak mempertimbangkan kebutuhan lain, Bu. Betul itu. Lalu, kenapa kita tidak bisa memenuhi semua keinginan? Karena sumber daya yang terbatas ya, Bu. Bagus sekali jawaban Zia. Jadi, apa kunci menghadapi masalah ekonomi? Kuncinya yaitu dengan menyusun prioritas dan mengelola uang dengan bijak dong, Bu. Tepat sekali. Nah, dari cerita Sinta yang kehabisan tiket konser, dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering mengalami kelangkaan. Kelangkaan terjadi karena kebutuhan manusia sangat banyak, sedangkan barang atau sumber daya yang tersedia jumlahnya terbatas. Dalam cerita tersebut, jumlah tiket konser hanya sedikit, tetapi yang ingin membeli sangat banyak, sehingga tidak semua orang bisa mendapatkannya. Karena adanya kelangkaan, manusia harus membuat pilihan. Sinta harus memilih antara membeli tiket dengan harga mahal atau menyimpan uangnya untuk kebutuhan lain yang lebih penting. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kelangkaan adalah masalah utama dalam ilmu ekonomi. Kedua, kelangkaan terjadi karena kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan sumber daya terbatas. Dan yang terakhir, akibat kelangkaan, manusia harus memilih dan menentukan kebutuhan yang paling penting. Nah, bagaimana teman-teman terkait materi kelangkaan yang sudah dijelaskan tadi melalui video pembelajaran? Semoga bermanfaat ya. See you.